Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMA N4 Surakarta. Kami akan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ala Avanin, yang kedua ada Hafizunisa Septiana Murti, yang ketiga ada Nur Khairi Hidayati, yang keempat ada Rani Wahyu Andani, yang kelima ada Ria Dwi Kosasih, dan yang terakhir ada Tri Handayani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran paradigma baru. Konsep pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang dimaksudkan ini adalah pembelajaran disesuaikan dengan bakat dan minat dari peserta didik dan berbasis proyek. Selain itu, pada pembelajaran paradigma baru menganut merdeka dalam hal merancang pembelajaran, juga dalam merancang asesmen. Jadi pembelajaran yang diterapkan itu lebih esensial, materi-materi yang diajarkan itu dipilih sesuai dengan kondisi yang ada pada sekitar. Selain itu, pembelajaran juga dirancang lebih efektif dan interaktif. Nah, di sini adalah bagian terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada profil pelajar Pancasila sebagai subjek yang mengerjakan atau melakukan pembelajaran bersama guru. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga asesmen yang saling berkesinambungan satu sama lain. Selain itu, karakteristik pembelajaran paradigma baru ini yang tidak ada pada kurikulum sebelumnya adalah adanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki karakteristik yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Selanjutnya, untuk prinsip asesmen pembelajaran paradigma baru memiliki konsep seperti berikut, yaitu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai fungsi dan keleluasaan yang menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif dan mencapai tujuan. Dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan tindak lanjut pembelajaran. Laporan bersifat sederhana dan informatif. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Konsep pembelajaran paradigma baru, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik, dan yang kedua, merdeka dalam merancang KBM, yang ketiga, merdeka dalam merancang asesmen. Perancangan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi kepada masa depan yang berkelanjutan.
Pada saat menyusun perkiraan rencana pembelajaran, dapat dilakukan dengan mengembangkan modul ajar agar bisa menjadi jalan keluar dari bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian belajar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, di mana capaian pembelajaran perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, sehingga jabaran kompetensi dalam capaian pembelajaran perlu dipetakan ke dalam tujuan dan alur pembelajaran, sehingga output peta kompetensi ini nantinya akan bisa digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang relevan. Saya Nurfairi Hidayati akan menyampaikan perencanaan capaian pembelajaran yang efektif. Yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran yang harus lebih interaktif. Yang kedua, proses komunikatif dua arah antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memberikan respon dalam pembelajaran sehingga menimbulkan timbal balik. Jadi untuk timbal baliknya itu tidak hanya dari guru, tapi dua arah dari guru dan peserta didik. Yang keempat, aktivitas belajar berpusat pada peserta didik, bukan pada guru lagi. Guru hanya sebagai salah satu sumber belajar. Yang terakhir adalah proses pembelajaran melibatkan teknologi untuk menunjang ketercapaian pembelajaran yang efektif. Halo, perkenalkan nama saya Trihandayani. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai identifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Jadi, masalah yang dihadapi saat ini itu adalah yang pertama karena motivasi belajar siswa yang rendah. Jadi, motivasi belajar itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, baik intrinsik dan dari luar diri siswa, yaitu eksplisit, untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi belajar itu berperan sebagai stimulus atau rangsangan untuk merangsang minat dan gairah belajar peserta didik. Jadi, ketika motivasi belajarnya rendah, akan mengakibatkan hasil belajar juga rendah. Yang kedua, literasi rendah. Literasi itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Saat ini telah diterapkan konsep pembelajaran paradigma baru, yaitu semua aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. Apabila literasinya rendah, maka akan mengakibatkan pemahaman konsepnya juga rendah. Yang ketiga yaitu adalah manajemen penggunaan media pembelajaran. Contohnya saat ini di sekolah adalah HP. Jadi HP itu adalah sangat bermanfaat bagi manusia, baik dalam kalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun. Karena HP dapat dimanfaatkan ke dalam bentuk yang positif. Salah satunya adalah pemanfaatan HP sebagai penunjang belajar juga sangat berperan penting dalam pendidikan. Karena HP dapat meningkatkan kegiatan siswa baik secara mandiri maupun berkelompok. Namun saat proses pembelajaran di dalam kelas, guru harus berperan aktif dalam proses penggunaan HP. Yang terakhir itu ada tingkat berpikir kritis dari siswa itu sangat rendah dalam hal pemecahan masalah. Jadi berpikir kritis itu sendiri merupakan berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menjelaskan suatu permasalahan yang ada. Rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa disebabkan karena proses pembelajaran yang dilakukan sehari-hari itu nilainya kurang efektif dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru yang telah dibahas di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu motivasi belajar peserta didik yang cenderung rendah. Strategi dari kelompok kami yang pertama memberikan dukungan dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik sehingga peserta didik merasa memiliki dukungan dari belakang. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Sekarang ini banyak media pembelajaran yang digunakan seperti penggunaan Quizizz, penggunaan Kahoot, maupun penggunaan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang keempat, mengadakan evaluasi pada peserta didik secara berkala. Ini tujuannya untuk agar peserta didik mau belajar dan mau untuk mengerjakan soalnya.
Yang kelima, memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik setelah mereka mengalami menjalankan evaluasi. Reward di sini bukan hanya mengenai materi, tapi juga dalam bentuk ujian maupun dalam bentuk nilai dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu literasi peserta didik yang rendah. Untuk solusi atau strategi dari kita, yang pertama baca kitab suci sesuai agama masing-masing sebelum KBM dimulai. Yang kedua, memberikan penugasan berupa rangkuman berbentuk peta konsep yang mudah dimengerti. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca dengan media ajar. Yang keempat, memberikan kuis yang berkaitan dengan bahan yang dibaca peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi positif pada peserta didik. Manajemen penggunaan media pembelajaran atau handphone yang seringkali lalai untuk peserta didik dalam manajemen bagaimana penggunaan handphone yang benar di dalam kelas. Yang pertama, solusinya adalah memberikan peraturan penggunaan handphone di awal pembelajaran oleh guru. Yang kedua adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan kepada peserta didik yang melanggar. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak aktivitas diskusi dengan materi yang belum dikuasai, sehingga peserta didik mampu untuk melakukan diskusi secara penuh dengan guru di selama pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah mengadakan ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya peserta didik ini tidak merasa bosan dan kemudian peralihannya menggunakan handphone di tengah-tengah pembelajaran. Yang kelima adalah menyibukkan peserta didik dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran, entah itu di indoor ataupun di outdoor. Selanjutnya adalah kurangnya kesadaran kritis atau berpikir kritis dari peserta didik. Yang pertama adalah solusinya yaitu memberikan dukungan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Entah itu dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan pancingan atau seperti kuis kepada peserta didik untuk membuat prediksi awal supaya peserta didik ini mampu membayangkan apa yang materi nanti yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah meminta peserta didik untuk dapat menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan persepsi masing-masing, sesuai berdasarkan dari prediksi awal ketika diberikan pancingan awal pertanyaan-pertanyaan dari guru. Yang keempat adalah mengadakan diskusi antara peserta didik mengenai materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima adalah meminta peserta didik untuk menyimpulkan hasil diskusi dan kesimpulan terhadap materi yang sudah dijelaskan. Begitu cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.